Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas fisiologi tentang keelistrikan pada sel saraf manusia. Di sini juga saya akan memaparkan definisi, proses kerja, dan hal-hal yang menyebabkan keelistrikan pada sel saraf manusia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dengan NPM 2008-260004. Saya dari kelas A1 dan saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tambuk 2020. Sebelum itu, apakah kamu tahu mengapa kita dapat merasakan sakit pada saat dicubit? Ternyata rasa sakit itu timbul karena kulit ini menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian struktur sel saraf. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian yang kedua adalah badan sel. Badan sel ini berfungsi menerima rangsang dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga adalah akson. Akson ini adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel ke sel saraf yang lain. Sel saraf ini mempunyai nama lain yaitu neuron. Akson nama lainnya adalah neurin. Kemudian kita lanjut pada inti sel. Inti sel adalah bagian dari sel saraf manusia yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan bagian-bagian sel. Dan ada juga yang namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Selanjutnya, selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan dan melindungi impuls dari kebocoran. Kemudian ada sel Schwann yang berfungsi untuk membantu regenerasi akson. Yang dimaksud regenerasi itu adalah semacam memperbaiki. Dan yang terakhir adalah ujung sel saraf atau sinaps, atau juga sering disebut dengan ujung akson, yang fungsinya mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf yang lain. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya kelistrikan pada sel saraf manusia. Dan ini dia videonya. Sel saraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion hingga dapat mengakibatkan pertukaran ion. Saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran pada saat ini. Membran sel bagian luar bermuatan positif dan membran sel bagian dalam bermuatan negatif. Atau Cl-. Neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Pada saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali ke dalam sel tujuan, seperti pada video berikut ini. Cukup sekian penjelasan saya tentang kelistrikan sel pada sel saraf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.